Bapak Ibu penerima hibah Provinsi Jawa Tengah. Masih bingung cara menyusun berkas pencairan dan laporan penggunaan hibah agar cepat terverifikasi? Tenang saja, hari ini kita akan bahas tuntas langkah-langkahnya. Pastikan simak video ini sampai habis ya. Untuk langkah pertama, pisahkan kertas menjadi 5 bagian. Bagian 1 adalah identitas lembaga untuk ditempel pada cover di stop map. Bagian 2, 3, dan 4 merupakan bendel NPHD. Pastikan mengecek nomor 1, 2, 3, pojok kanan atas kertas. Sedangkan bagian kelima merupakan tata cara menyusun laporan penggunaan dana. Dokumen ini wajib dibawa pulang sebagai panduan saat jatuh tempo nanti ya. Sebelum melanjutkan tahap berikutnya, pastikan lembaga menyusun urutan berkas pendukung sesuai dengan urutan. Yang pertama, izin operasional legalisir asli. Yang kedua, rencana penggunaan dana asli. Yang ketiga, surat keterangan domisili asli. Keempat, ada fotokopi KTP kepala dan juga fotokopi bendahara. Kemudian yang terakhir, ada buku rekening bank jateng legalisir asli. Selanjutnya, kita masuk pada tahap pengecekan berkas. Cek terlebih dahulu dengan teliti ya, nama dan alamat lembaga wajib sesuai dengan izin operasional dan surat keterangan domisili asli. Untuk halaman pada kwitansi, periksa kembali nama, alamat, nomor rekening, dan cabang pada bank jateng. Pastikan sama persis dengan yang ada di buku tabungan. Nama kepala dan nama bendahara wajib sesuai dengan KTP, tidak wajib menggunakan gelar. Jika terdapat revisi, ajukan revisi kami kepada staf Biro Kesehatan dan Taskin Provinsi Jawa Tengah. Ini tahapan yang paling penting, siapkan 7 materai. 5 materai untuk bendel 1, 1 materai untuk bendel 2, dan 1 materai untuk bendel 3. Pada penempelan materai di bendel 1, tempelkan pada halaman kwitansi, NPHD, fakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab, dan surat pernyataan duplikasi. Kemudian pada bendel 2, tempelkan pada halaman NPHD, dan pada bendel 3, tempelkan materai pada surat pernyataan kepemilikan rekening. Untuk bendahara, cukup tanda tangan di halaman kwitansi saja, dan tidak perlu diberi stempel lembaga. Nah, untuk stempel lembaga pada dokumen lain, dipastikan cap stempelnya mengenai sebagian dari materai dan tanda tangan tersebut. Mari kita susun menjadi 3 bendel. Bendel pertama dan bendel 2 memiliki urutan yang sama persis. Ingat, untuk bendel 1, lampirkan dokumen yang asli. Periksa dan pastikan kembali urutan dokumen NPHD sesuai dengan bendel 1, bendel 2, dan bendel 3. Masukkan semua dokumen pada satu stop map, serahkan kepada petugas verifikator untuk diverifikasi. Tahapan selanjutnya merupakan laporan penggunaan dana. Pada laporan ini, hanya digunakan untuk pembelian material saja, tidak boleh untuk pembelian biaya tukang, administrasi, belanja sewa, dan juga belanja jasa. Tahapan selanjutnya, laporan penggunaan dana. Laporan penggunaan dana sekurang-kurangnya memuat surat laporan pelaksanaan hibah asli, surat pernyataan tanggung jawab hibah asli tanpa materai, susunan pengurus lembaga fotokopi, realisasi belanja fotokopi buku kas dan fotokopi nota atau kwitansi, pembelanjaan hibah hanya untuk material, tidak boleh untuk pembayaran pajak, jasa, tukang, dan tenaga kerja. Dan yang terakhir, foto kegiatan berwarna 0%, 50%, dan 100%. Selanjutnya, laporan penggunaan dana dibuat 3 rangkap, 1 sebagai arsip lembaga, 2 rangkap disampaikan kepada Biro Kesra dan Taskin Setda Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa berkas dijilid. Serahkan secara langsung laporan penggunaan dana di kantor Gubernur Jawa Tengah, Gedung A lantai 10, Biro Kesra dan Taskin Provinsi Jawa Tengah. Ingat ya, jangan lupa mengirimkan laporan penggunaan dana secara langsung. Jangan dititipkan lewat paket, pos, ataupun melalui koordinator. Nah, tidak sulit kan kalau kita teliti? Dengan berkas yang rapi dan benar, pasti proses pencairan akan lebih lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton panduan ini. Semoga panduan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua.